Wisnu. Hujan kali ini. Rizky Fauzan. Oh! Gol! Persib Bangka Purbalingga. 2025-2026 Persib Bangka Purbalingga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hendy di channel Telo Sport. Oke teman-teman, final Liga 4 Jawa Tengah 2025-2026 itu akan menghadirkan duel tim ngapak, yakni Persib Bangka Purbalingga dan Persak Kebumen. Laga puncak digelar di Stadion Jatidiri Senin tanggal 16 Februari 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan ini tentunya akan berlangsung sengit dengan dukungan besar dari kedua supporter. Persib Bangka memastikan tiket final lebih dulu setelah menyingkirkan Persiharjo Sukoharjo lewat drama adu penalti 5-4. Dalam waktu normal Persib Bangka menang 1-0 sehingga agregat menjadi 2-2 sebelum ditentukan melalui tos-tosan. Kemenangan tersebut disambut euforia luar biasa oleh para pendukung yang langsung merayakannya dengan konvoi keliling kota Purbalingga. Media sosial pun dipenuhi ucapan selamat dan optimisme menatap partai final. Pelatih Persib Bangka Imron Amirullah menegaskan bahwa fokus utama jelang final adalah pemulihan kondisi fisik pemain. Waktu persiapan yang sangat mepet membuat tim pelatih harus cermat mengatur intensitas latihan. Menurut pelatih asal Makassar itu, faktor mental akan menjadi kunci di laga penentuan. Selain strategi permainan, tim pelatih juga membangun mental bertanding agar pemain tampil percaya diri tanpa beban. Ia menegaskan bahwa target utama musim ini sebenarnya sudah tercapai, yakni lolos ke putaran nasional dan promosi ke Liga 3 musim depan. Namun setelah melangkah sejauh ini, ambisi meraih gelar juara tetap dikobarkan. Ketua Aska PSSI Purbalingga, Uut Trias Yanuar, mengajak seluruh masyarakat untuk hadir langsung memberikan dukungan di stadion. Ia berharap Stadion Jatidiri dipenuhi warna kebanggaan Persib Bangka sebagai bukti solidaritas supporter dalam mengawal tim menuju sejarah baru. Di kubu lawan, Persak Kebumen juga mencetak sejarah dengan menembus final untuk pertama kalinya. Laskar Joko Sangkrip melaju usai menyingkirkan PSIR Rembang dengan agregat 3-1. Setelah bermain imbang 1-1 di leg pertama, Persak tampil meyakinkan dengan kemenangan 2-0 pada leg kedua. Keberhasilan tersebut menjadi tonggak penting dalam perjalanan klub asal Kebumen itu. Manajemen Persak memastikan dukungan besar dari supporter. Sebanyak 25 armada bus disiapkan untuk mengangkut ribuan pendukung dari alun-alun Kebumen menuju Semarang. Manajer Persak Arif Budiman menyatakan bahwa seluruh keberangkatan akan mengikuti standar operasional prosedur dari penyelenggara serta mendapat pengawalan aparat keamanan hingga ke stadion. Ia optimis kondisi pemain siap tempur setelah menjalani proses pemulihan pasca semifinal yang diselenggarakan cukup melelahkan. Pelatih Persak Gatot Barnowo juga menegaskan tekad membawa timnya meraih gelar. Ia bersyukur atas perjuangan para pemain yang mampu melewati situasi sulit sepanjang kompetisi. Menurutnya, keberhasilan mencapai final merupakan hasil kerjasama manajemen, ofisial, pemain, serta doa masyarakat Kebumen. Sudah sampai final, mengapa tidak sekalian juara? Ujarnya penuh keyakinan. Partai final ini juga menghadirkan cerita emosional Gatot Barnowo, merupakan mantan pelatih Persib Bangka yang pernah mempersembahkan gelar pada tahun 2010. Kini ia datang sebagai lawan dan berpeluang menorehkan sejarah baru bagi Persak. Reuni ini merupakan bumbu menarik dalam laga yang sudah syarat gengsi tersebut. Final selalu tentang ketegangan, dan di Stadion Jatidiri Semarang Senin 16 Februari 2026 ketegangan diakhiri dengan proses adu penalti secara dramatis. Duel dua tim ngapak Persib Bangka Purbalingga dan Persak Kebumen menghadirkan partai puncak Liga 4 Jawa Tengah yang lebih mirip dengan film trailer daripada pertandingan sepak bola. Sejak kick off, Persib Bangka langsung memegang kendali. Sentuhan pendek, sirkulasi rapi, dan keberanian memainkan penguasaan bola menjadi senjata utama pasukan Imron Amirullah. Bola bergerak, pemain bergerak,
tetapi satu hal yang belum ikut bergerak, yaitu skor. Persibangga beberapa kali masuk ke tahap akhir, namun sentuhan terakhir terasa kurang dingin. Sebaliknya, tampil lebih pragmatis. Serangan balik cepat dan aksi individu menjadi resep Gatot Barnowo untuk merusak ritme lawan. Babak pertama berjalan seperti permainan catur, kemungkinannya ada, tapi tidak. Skor kacamata bertahan hingga turun minum. Paruh kedua baru berjalan 4 menit ketika ketegangan langsung melonjak. Persibangga memecahkan kebuntuan lewat Andre Aditya di menit ke-49. Berawal dari tusukan Aziz Briantoro di sisi kiri, umpan tajamnya disambar pertama kali oleh Andre. Sepakan kaki kanan, bersih, presisi, dan tak terbendung. Gol itu sempat memberi ilusi bahwa laga akan condong ke kubu Purbalingga. Perubahan taktik dilakukan, lini tengah diperkuat, intensitas naik, dan di menit ke-65, momen paling ironis lahir, lemparan ke dalam Ridwan Adimas berubah menjadi mimpi buruk bagi Persibangga. Salah antisipasi kiper Aldiano Seviola membuat bola justru bersarang ke gawangnya sendiri. Skor 1-1, stadion bergemuruh, momentumnya telah berubah. Sisa waktu pertandingan berubah menjadi adu ketegangan. Persak makin percaya diri, Persibangga makin agresif. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tak ada gol tambahan. Final harus ditentukan dengan cara yang paling kejam sekaligus paling dramatis, yaitu adu penalti. Apa yang terjadi berikutnya bukan sekedar adu tendang, melainkan adu mental. Penendang demi penendang maju, tegang, hening, gol, ulangi. Drama berlangsung panjang, menembus penendang ke-12. Ketika kelelahan mental mulai terasa, satu nama muncul sebagai penentu, yaitu Muhammad Rizky Fauzan. Langkah mantap, tatapan tajam, eksekusi dingin, dan gol. Tangis, pelukan, dan selebrasi meledak di rumput Stadion Jatidiri Semarang. Laskar Jenderal Sudirman resmi menjadi juara, bukan hanya lewat taktik, tetapi lewat ketahanan syaraf yang luar biasa. Karena di final ini teknik penting, tapi mental itu juga penting. Pemirsa, kita sudah lihat bahwa ini adalah juara sejati yang lahir dari Liga 4 Jawa Tengah yang akan berlanjut nanti ke Liga 4 Nasional yang berpeluang untuk naik kasta ke Liga 3 Nusantara. Dan disinilah sebuah klub dituntut untuk lebih profesional. Persibangga akan memungkinkan untuk lebih dibangun scale up ke arah bisnis yang lebih modern karena basis supporter yang cukup banyak dari daerah Purbalingga. Dan jika prestasi terus terjaga, maka sponsor akan berdatangan dan tentunya mereka akan didukung oleh supporter dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, dan tentunya Jawa Tengah juga akan mendukungnya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.